لو حمدي مرحبا مرحبا جل أيام. لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور. لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور. لا إله إلا الله عدد الأمواج البحور. لا إله إلا الله عدد الأضعاف الأجور. لا إله إلا الله عدد قدر المطار. لا إله إلا الله عدد الأوراق الشجر. لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر. لا إله إلا الله عدد رمي والحجر. لا إله إلا الله عدد الزهر والثمار. لا إله إلا الله عدد الأنفاس البشر. لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر. لا إله إلا الله عدد لمح العيون. لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون. لا إله إلا الله تعالى عما يشركون. لا إله إلا الله خير مما يجمعون. لا إله إلا الله في الليل عدا أسعاس. لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس. لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والسحور. لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور. لا إله إلا الله عدد الأرض أجمعين. لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضاء نفسي وزناد أرشه ومداد كلماته
اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزحرفت الأراضون بالمطار وحاج حاج واعتمر ولبى وخلق والنهر وطاف بالبيت العظيم وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة عبدا مثل ذلك عدد حلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزحرفت الأراضون بالمطار وحاج حاج واعتمر ولبى وخلق ونحر وطاف بالبيت العظيم وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا مثل ذلك عدد حلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزحرفت الأراضون بالمطار وحاج حاج واعتمر ولبى وخلق والنحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا مثل ذلك عدد حلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزحركت الأراضون بالمطار وحاج حاج واعتمر ولبى وخلق والنحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا مثل ذلك عدد حلقك ورضاء نفسك
وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزحرفت الأراضون بالمطار وحاج حاج واعتمر ولبى وخلق والنحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا مثل ذلك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. Alhamdulillah sudah kita baca zikir dan salawat di hari Arafah yang dibacakan oleh para salafun saleh, dan sebentar lagi kita akan membacakan doa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya di dalam wukuf ketika beliau berwukuf di Arafah. Dimana sebelumnya mungkin diiringi dengan mau'izah hasanah oleh Ustaz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-muhtaramun, para habaib, para alim, para ulama, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa bersama-sama bermunajat kepada Allah di hari yang mulia, di tempat yang mulia ini, dan bersama orang-orang yang mulia. Semoga apa yang menjadi hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita semuanya tadi sudah zikir bermunajat yang mana dilakukan oleh para salafun saleh. Semuanya ini hanyalah kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga walaupun kita tidak ditakdirkan haji berada di Arafah, tapi kita semuanya bisa ikut bermunajat, meminta kepada Allah di hari yang mulia ini, di hari yang mana doa-doa kita ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kemuliaan di bulan Arafah atau di tanggal 9 Dzulhijjah atau disebut dengan hari Arafah ini. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mengatakan bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Arafah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi ini termasuk bisyarah kemuliaan. Kalau kemarin tanggal 8 Tarwiyah, memang kalau kita tinjau dari segi nilai hadisnya memang
hadisnya dhaif ya. Tapi untuk Arafah ini semua ulama bersepakat ijma bahwa kemuliaan kemuliaan hari Arafah ini sudah dinyatakan oleh semua ulama dan para salafun saleh untuk kita menghidup-hidupkan di hari Arafah ini dengan silaturahim, dengan zikir, dengan munajat, dengan sedekah, dan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan yukafiru sanah al-madhi wal baqiyah, rawahu Muslim ya. Yukafiru sanah, dihapus dosa-dosa setahun ya. Wal baqiyah, al-madhiyah wal baqiyah. Di sini ada al-baqiyah. Maksud dari al-baqiyah yang tahun yang akan datang. Kayak ini jaminan. Berarti umur kita nanti dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksud dari kenapa kita dihapus dosa padahal kita belum melakukan. Ini para ulama memberikan takwil hadis ini, maksudnya adalah yang dimaksud dengan menghapus dosa yang tahun yang akan datang ini kita dijaga oleh Allah. Kita dijaga oleh Allah agar kita tidak sampai melakukan dosa-dosa, apalagi dosa besar ya. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu kita bermunajat kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi hadis dari Imam Muslim ya. Ma min yaumin aktsar min ayyatikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah ya. Dikatakan tidak ada hari yang Allah membebaskan hamba dari neraka sebanyak dibebaskan pada hari Arafah. Hari Arafah ini adalah hari ke-9 di bulan Dzulhijjah. Kadang ada yang mempermasalahkan, di sekarang itu wukufnya itu sudah kemarin ya, sudah kemarin, tapi di sini kok baru melaksanakan puasa Arafah hari ini ya. Memang ini sudah dibahas oleh para ulama sejak dulu bahwa ini menjadi perbedaan pendapatnya, bahwa kita tetap menggunakan matlak kita masing-masing. Artinya di Indonesia sendiri punya matlak, punya ru'yah ya, punya yang bisa menentukan awal di bulan Dzulhijjah. Kemarin sudah meru'yah, ternyata tidak kelihatan, makanya disempurnakan 30 hari ya, di bulan Dzulqa'dahnya. Maka dari itu kita semuanya berpuasa di hari ini karena hari ini adalah yaumut tasi' min Dzulhijjah, yaitu yaumil Arafah. Dikatakan yaumil Arafah, apa yang maksud daripada Arafah? Kalau tanggal 8 kita kita pahami dengan yaumit tarwiyah. Pada waktu itu Nabiullah Ibrahim alaihi salam bermimpi untuk menyembelih putra tercintanya Nabiullah Ismail ya. Tapi masih ragu apakah mimpi ini dari Allah ataukah ini dari setan ya. Kok perintahnya kok suruh menyembelih ya. Lalu besoknya ya, tanggal 9-nya ini mimpi lagi sama, baru menyadari bahwa ini benar-benar mimpi dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kayak gitu Nabi Ibrahim memanggil putranya Ismail untuk ditanyai ya, bagaimana kalau saya mendapatkan wahyu perintah dari Allah untuk menyembelihmu ya. Kalau kita sebagai anak, kalau kita ya, ini bapak ini gak kena ya, tapi apa yang dikatakan Ismail, minas sabirin, insya Allah kami ini termasuk orang-orang yang sabar ya. Tapi walaupun begitu, ternyata ketika hari hanya penyembelihan, Nabi Ismail diganti oleh seekor kambing kibas ya. Ini
menunjukkan bahwa kita mendapatkan hikmah apa yang kita cintai. Nabiullah Ismail ini adalah putra semata wayang yang dinanti-nanti, ya. Nggak punya anak puluhan tahun, punya anak terus mendapatkan perintah untuk menyembelih. Ini kan luar biasa, ya. Ini termasuk ujian, ya. Bagaimana kalau kita diberi ujian seperti itu, ya. Jadi artinya apa? Hati-hati dengan perkara yang terlalu kita cintai selain kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di dalam kitab Irsyadul Ibad, Nabiullah Ya'qub alaihi salam ini diuji oleh Allah, anaknya yang bernama Yusuf, ya, ini dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Itu karena apa? Saking sayangnya Nabi Yakub. Maka dikatakan di dalam satu riwayat, ketika Nabi Yakub ini sholat, ya, ini melihat putranya Nabi Yusuf ketika tidur itu noleh. Jadi dengan keadaan sholat seperti itu menghadap kepada Allah, karena saking cintanya ini menoleh kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dengan begitu bisa babi iltifat, menolehnya Nabi Yakub ini diuji oleh Allah dengan ujian yang mana Nabi Yusuf ini dibuang oleh saudara-saudaranya, dibuang di dalam sumurnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memang semua para anbiya, para aulia, para solihin semakin tinggi derajatnya, ujiannya juga semakin besar, ya. Lah semuanya ini patut kita syukuri dan kita sabar dalam menerima ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin semua yang hadir di sini punya masalah sendiri-sendiri, ya. Ada yang masalah hutang, ada yang masalah rumah tangga, ada masalah ekonomi, masalah apapun. Mumpung kita ada di Yaumi Arafah, hari yang mustajabah, kita hadirkan hati kita. Semoga masalah-masalah kita semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh solihah, istri kita, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Harapannya semoga kita semuanya nanti benar-benar berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir hadis yang diriwayatkan di kitab Muwatta, ya, tentang keutamaan hari Arafah. Dikatakan afdhalud du'a yaumi Arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rawahul Imam Malik, ya. Ini ada di kitab Muwatta, dikatakan afdhalud du'a yaumi Arafah. Paling utamanya doa adalah doa di hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyun, dan yang paling utamanya dikatakan oleh para nabi terdahulu, Nabi Muhammad dan nabi-nabi terdahulu, yaitu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tadi kita sudah berapa kali wirid dengan zikir bersama ditalkin ala Habib Aja la ilaha illallah, ya. Ini luar biasa pahalanya, tak terhitung, ya. Maka dari itu semoga kita semuanya barokahnya dengan para habaib kita bersama-sama di majelis ini. Sekali lagi semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.